warna merah dan hitam. Jadi dari kamar mandi, mungkin buat teman-teman yang pernah ke campground Singolangu tahu ya, di situ ada kamar mandi 3. Nah, dari arah kamar mandi itulah asap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Jadi gini ya teman-teman, di video kali ini saya ingin merespon pertanyaan yang di video kemarin juga sempat saya sampaikan. Kok kayaknya proses vlognya Kang Z di tempat-tempat angker ini kok lancar banget, aman-aman aja. Jadi gini ya teman-teman, di luar sepengetahuan teman-teman, sebenarnya hampir setiap saya membuat video itu pasti ada singgungan, meskipun itu hanya singgungan sebuah energi kecil ya. Kalau teman-teman selalu mengikuti channelnya Kang Si, tentu teman-teman tahu saya vlog ke tempatnya, langsung cek lokasi kejadian itu ketika saya mengangkat ceritanya Pak Supardi dikeroyok makhluk gaib di Sendang Babatan itu. Itu kan saya langsung terjun ke Sendang Babatannya. Di situ sebenarnya juga ada singgungan, hanya saja di sana ini energinya positif. Kebetulan begitu saya izin ingin membuat video, ingin vlog di situ, ingin memberikan informasi kepada orang-orang di luar sana, alhamdulillah responnya ini baik. Beliau tersenyum, yowes, akhirnya berjalan lancar. Itu adalah salah satu contoh ya teman-teman. Dengan memberikan contoh ini, saya berharap teman-teman ini paham bahwa sebenarnya untuk membuat vlog atau bikin video di tempat-tempat seperti itu, kita ini juga butuh izin gitu loh. Bukan hanya kita ini sekedar masuk, bilang kemudian mengangkat topik dan mengambil gambar-gambar di sekelilingnya, enggak. Jadi kita ini butuh izin. Dan tentu saja yang paling utama adalah niatnya. Meskipun kita ini sudah izin, tapi kalau dalam hati kita ini terselip sebuah niat yang buruk, ya mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi untuk kejadian yang paling parah itu ketika bersinggungan dengan Gunung Lawu. Mungkin di video saya, saat saya membuat video itu memang tidak saya ceritakan, tidak saya tunjukkan sih seperti apa. Dan kebetulan karena ada yang menanyakan ini, ya saya ceritakan ya. Ini berbagi pengalaman saja. Jadi saya kan pernah membuat video di Kiteran, Singolangu, jalur pendakian Singolangu itu kan ada campground Singolangu. Di situ kita mendapatkan serangan-serangan dari awal datang, itu langsung disambut oleh sosok seperti asap sih, warna merah dan warna merah dan hitam. Jadi dari kamar mandi, mungkin buat teman-teman yang pernah ke campground Singolangu tahu ya, di situ ada kamar mandi 3. Nah, dari arah kamar mandi itulah asap itu terbang ke arah hutan, ke pohon-pohon pinus itu. Kemudian pada saat pembuatan video juga kebetulan saat itu narasumber saya kan Wahyu Subuh dari Madiun. Wahyu Subuh saat proses pembuatan video ini dia kena serangan. Bahkan saya sendiri dan teman saya Uki ini juga kena serangan loh. Pada saat kita habis bikin video, kita itu kan udah, memang kita jadi gini ya, kita ambil videonya itu udah hampir maghrib, udah habis asar. Jadi memang momen-momen yang tinggi-tingginya. Selesai membuat video, kita pergi ke kamar mandi. Tujuan kita adalah saat itu persiapan mau sholat maghrib. Tapi begitu kita baru saja mendekati kamar mandi ini, saya dan Uki ini mendapatkan serangan. Tiba-tiba perut mual banget, pengen mengeluarkan sesuatu tapi nggak ada yang dikeluarin. Itu adalah singgungannya. Dan kebetulan saat itu Uki ini langsung berinisiatif untuk azan. Kemudian setelah azan kita melaksanakan sholat maghrib ya. Dan di saat sholat maghrib ini kebetulan Wahyu Subuh ini kan sedang ada halangan. Dia ini nggak sholat. Nah, ketika yang lain ini sholat, kemudian Wahyu Subuh ini duduk menunggu kita. Dia ini duduk di tempat undakan buat sandal dan sepatu itu. Ternyata pada saat itu sosoknya ini muncul, yaitu kuntilanak.
dari agak kejauhan dia ini memperhatikan sholat kita. Selesai sholat kok kelihatan wajahnya kok, jadi dia itu agak gimana ya, agak takut gimana gitu, menunduk. Di situ saya curiga. Nah, awalnya sih nggak cerita langsung di musola itu, tapi begitu udah balik ke tenda, kita bikin api unggun, kita makan ngopi, dia baru cerita ternyata tadi itu ada penampakan yang memperhatikan sholat kita. Kemudian hal yang paling mencengangkan di sini adalah gini ya teman-teman. Di situ kan saya bikin video sorenya tadi setelah asar. Sebenarnya pada saat pembuatan video di belakang layar ini kan ada teman saya toh. Jadi di belakang kamera ini ada teman saya. Setiap ada apa-apa dia akan ngasih kode. Entah itu audionya macet atau mungkin gambarnya macet. Tapi pada saat itu dia bilang lancar loh. Dia ngasih oke terus. Nah setelah selesai iseng-iseng sambil ngopi malam tadi, saya cek videonya. Tahu nggak? Videonya nggak jadi loh. Videonya nggak dapat. Jadi cuma gambar hitam tok, nggak ada suaranya, nggak ada gambarnya sama sekali. Parah kan? Kemudian untuk yang selanjutnya, begitu kita pulang dari campground Singolangu sana, kita nyampe rumah, ya berhubung video yang tadi itu nggak jadi, saya berinisiatif melanjutkan konten ini di rumah. Meskipun Wahyu Subuh saat itu berada di Madiun, saya video call, ingin saya rekam, oke lah, deal ya. Lagi dan lagi mungkin saat itu memang saya ini masih bodoh, masih piye ya, icek sakarpe dewi. Jadi saya bikin konten ya bikin konten gitu aja. Saya nggak mikir topik apa yang saya angkat, kemudian siapa yang saya angkat, dan daerah mana yang baru kita bicarakan ini. Lagi dan lagi karena memang narasumbernya ini adalah Wahyu Subuh, yang kita angkat adalah tentang kejadian yang dialami Wahyu Subuh di Gunung Lawu. Dimana ketika beliau ini bertemu dengan... Nah, jadi ini untuk syutingnya malam hari. Karena memang kebetulan Wahyu Subuh bisanya itu malam. Oke, kurang lebih sekitar jam 9 malam kalau nggak salah itu, saya video call sambil saya kamerain. Ketika kita membuat video, kendala mulai terjadi. Yang pertama, saat itu saya membuat video di ruangan. Ini ruangan kedap, dan di situ yang ada hanya saya sendiri. Tapi hawanya itu gak enak banget. Dan secara kebetulan saat itu Wahyu Subuh bilang bahwa badannya ini juga panas. Pokoknya suasananya dia itu juga nggak enak banget. Dari situ saya sadar, ya wis akhirnya saya hentikan toh. Sementara saya hentikan dulu, kemudian saya ngobrol sama Wahyu Subuh lewat WA. Bilang nunggu momen yang pas dulu, santai aja. Nah dari situ saya jadi sadar, ternyata saya belum izin. Saya belum izin sama mbahnya yang di Lawu. Jadi yo, karena memang saat itu kita ingin membicarakan beliau, ya wis. Akhirnya setelah saya itu baru ambil air wudhu, kemudian saya ritual sedikit lah. Kayaknya ritual kayak paranormal lah. Intinya saya berdoa lah, memohon pada Allah, meminta keselamatan dan mendoakan eyang yang ada di sana itu. Nah setelah itu sampai akhirnya saya kembali hubungi Wahyu Subuh toh. Katanya udah siap, oke keadaan udah membaik, wah sip cocok iki. Ya udah, akhirnya kita mulai membuat video dan lancar sampai selesai. Jadi ceritanya gini ya teman-teman, saya mendapat pengalaman ketika saya mau vlog itu saya harus izin dulu, saya harus ritual dulu. Ini ya dari ini, ketika saya menyinggung mbah yang ada di Gunung Lawu, di situ saya diingatkan, bu ya izin dulu gini. Aduh, ya akhirnya sampai sekarang ya wis saya menjadi kebiasaan. Dan setelah saya tanyakan kepada seseorang, ya ternyata memang benar, memang kita ini harus permisi dulu, harus izin dulu. Meskipun yang saya lakukan ini hanyalah sekedar membahas nih, tapi kan tetap saja yang kita bahas adalah makhluk gaibnya. Kemudian selanjutnya ketika saya vlog di video yang ini ya teman-teman, lokasi hilangnya Bu Jumiati di hutan Patalan, itu juga sebenarnya di luar sepengetahuan teman-teman itu juga gimana yuk, tekanannya itu berat banget. Semenjak saya awal datang ke lokasi itu saya sudah merasakan sebenarnya ramai banget, tapi di situ saya tidak saya ceritakan loh, saya cuma menceritakan apa adanya
saya menyampaikan secara realnya saja sehingga teman-teman ini tidak ada pikiran-pikiran negatif. Padahal yang saya rasakan dari awal datang itu benar-benar ada tekanan. Di situ saya sendiri di tengah hutan, tapi rasanya itu kayak di antara orang banyak banget. Ini benar. Jadi saya merasa seperti daerah penduduknya orang yang asing. Saya masuk ke kampung orang asing itu, teman-teman pasti merasakan gimana sih energi dalam diri kita, rasanya itu gimana kan. Bahkan rasa itu saya rasakan sampai di akhir video. Kalau nggak salah di video vlog saya di bagian lokasi hilangnya Bu Jumiati, di akhir video di situ saya naik motor mau keluar dari hutan ke jalan toh. Kemudian di situ saya sempat berhenti sebentar melihat ke belakang. Itu saya merasakan masih diikuti loh itu. Tapi mungkin ya karena mereka menganggap saya ini orang asing atau gimana, karena memang kayaknya ya memang baru pertama itu, jadi mungkin mereka ini asing dengan saya. Tapi alhamdulillah semua lancar, nggak ada gangguan. Kemudian untuk video-video yang lain seperti contoh ketika saya cek lokasi kampung gaib di hutan Batalan, tepatnya di pohon kepuh. Kemudian saya cek lokasi kampung gaib yang berada di utaranya dusun Jatirejo yang berada di sungai itu sama. Kemudian selanjutnya adalah kampung gaib yang ketiga ini, kalau nggak salah yang terakhir itu di daerah Soco, dekat Soco sini di pohon Trembesi. Datang malam-malam ataupun siang sebenarnya sama saja ya teman-teman ke tempat seperti itu. Dan ketika saya tidak pernah terjadi sesuatu apapun di situ, jangan anggap bahwa saya ini orang yang udah pinter atau gimana-gimana ya. Sebenarnya saya ini orang awam. Ya hanya saja Allah ini memberikan izin atau memberikan ridhonya sehingga niat saya ini menjadi lancar. Itu saja sih. Sekali lagi saya berharap teman-teman ini tidak punya pikiran neko-neko kepada saya ya. Karena ya saya sudah memegang kuncinya itu tadi, yang penting kita udah izin dulu, permisi dulu, ya wes. Oh ya, saya jadi ingat teman-teman, terakhir sekitar 4 hari yang lalu, saya kan niatnya ingin menuruti permintaan teman-teman yang di situ, baik di Facebook maupun di YouTube itu berkomentar meminta saya untuk vlog di Dong Totok. Jadi Dong Totok ini lebih tepatnya disebut yaitu tempat punden. Jadi ini agak lucu-lucu, unik ya teman-teman. Jadi dari rumah saya itu tekadnya udah kuat banget mau ke situ. Tapi begitu di tengah jalan, pada saat saya naik motor di hutan, itu saya dicegat sama kok hantu ya ampun, ular weling. Nah, mungkin buat kalau teman-teman ini orang Jawa pasti paham ya makna atau sirat yang ada ketika kita ini bertemu dengan ular weling. Kalau orang Jawa Tengah menyebutnya ular welang. Weling itu adalah pesan. Welingan, pesanan. Ular itu membawa pesan kepada kita. Terlepas dari teman-teman atau kita ini percaya atau tidak, saat itu saya mikirnya kalau memang ini adalah untuk kebaikan saya pribadi, kenapa saya harus tidak percaya? Ya wis, jadi akhirnya saya nggak jadi. Nah, begitu saya ragu, saya tidak jadi berangkat ke Dong Totok itu tadi, secara tanpa sengaja ada orang yang melarang saya juga, padahal hal ini tadi belum saya ceritakan. Ada orang melarang saya untuk ke sana karena terlalu banyak singgungan katanya. Oke, siap. Kalau teman-teman penasaran seperti apakah itu Dong Totok, di sini saya berikan gambaran ya teman-teman. Semoga saja ini nanti saya buka Google Map ada. Jadi Dong Totok itu adalah sebuah tempat yang berada di pojokan hutan atau alas. Di situ ada sungainya juga melengkung. Sungainya itu mentok dari barat ke timur, kemudian belok ke utara. Titik lokasi Dong Totok ini berada kurang lebih sekitar berapa ya? 300 sampai 400 dari lokasi hilangnya Bu Jumiati. Jadi Kali Dong Pakis, tempat hilangnya Bu Jumiati itu naik kurang lebih sekitar 300 atau 400 meteran. Itu nanti akan ketemu Dong Totok ini. Dan Dong Totok ini adalah tempat, orang Jawa menyebutnya punden, karena di situ ada pohon beringin yang cukup besar. Kemudian Dong Totok ini dari dulu ini digunakan tempat bersih desa. Ketika ada hajat bersih desa,
berdoa untuk desa, kemudian ada acara seperti reog dan hal-hal lainnya, ini dilakukan di situ. Boleh dibilang titik yang paling sakral dari beberapa titik di daerah situ ya itu Dong Totok itu yang dianggap. Karena memang pundenya orang dusun Jatirejo. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman. Berbagi pengalaman saya kepada teman-teman. Sekali lagi dari apa yang saya sampaikan ini tadi, pesan saya adalah jangan lupa izin. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dan keselamatan. Saya Kang Z, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.